Kutub, mungkin tempat yang mengagumkan yang belum banyak terjamah manusia. Tempat ini punya peran khusus untuk menjaga iklim global. Ketebalan esnya menjaga laut tetap berada di titik suhu yang terendah. Sedangkan permukaan esnya memantulkan cahaya matahari kembali ke langit. Lautan yang gelap hanya akan menyerap seluruh sinar matahari kalau tidak ada hamparan es yang luas ini, membuat suhu meningkat dan membawa ekosistem menuju kekacauan. Apa kalian tahu hal menarik dari kutub? Kutub merupakan habitat sekaligus rumah bagi beberapa spesies unik yang pernah ada. Di antaranya adalah beruang kutub. Beruang kutub memiliki nama latin Ursus maritimus, dan beruang kutub juga berbeda dengan beruang lainnya. Mereka punya bulu yang tebal dengan lapisan lemak di bawah kulitnya. Hewan ini mampu hidup di suhu yang sangat dingin. Beruang kutub bahkan mampu bertahan dalam suhu minus 45 derajat Celcius, yang secara teknis air saja akan membeku dalam suhu 0 derajat Celcius. Beruang kutub memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari beruang pada umumnya. Mereka bisa mencapai tinggi sampai 2,5 meter dengan berat 600 kg. Bahkan, beruang kutub terbesar yang pernah tercatat mencapai tinggi 3,39 meter dengan berat 1002 kg. Oleh karena itu, mereka dijuluki predator terbesar yang hidup di daratan dan predator puncak di lautan Arktik. Arktik berasal dari kata Arctos yang dalam bahasa Yunani artinya beruang. Arktik merupakan kawasan yang di dalamnya termasuk kutub utara. Luasnya sampai ke daerah yang berada di garis Arktik atau garis 66 derajat lintang utara, termasuk Greenland, Rusia, Kanada, dan Alaska. Tempat yang sebagian besar lautan ini merupakan kampung halaman bagi beruang kutub. Apa kalian tahu? Sebenarnya beruang kutub tidak hidup di kutub selatan atau Antartika. Meskipun di sini merupakan daratan yang ditutupi es, di bawah lapisan es itu masih bisa ditemukan tanah. Meski di kutub selatan terdapat penguin dan anjing laut, tapi beruang kutub tidak hidup di sana. Beruang kutub termasuk hewan karnivora atau pemakan daging, karena di wilayah Arktik sangat jarang ada tumbuhan atau sumber makanan lain. Hampir semua makanannya mereka dapat dari laut, seperti ikan, walrus, dan anjing laut. Arktik, di sini musim dingin berlangsung paling lama, sekitar selama 4 bulan dari November sampai Maret. Hampir tidak ada matahari selama musim dingin berlangsung, dan suhu di Arktik akan turun sampai minus 30 derajat Celcius. Dan di mana suhu semakin dingin menjadi momen terbaik bagi beruang kutub untuk memburu makanan utamanya, yaitu anjing laut. Dengan tubuh besarnya, beruang kutub termasuk perenang yang hebat. Tapi meskipun begitu, tidak akan mudah untuk mengejar anjing laut saat berada di dalam air. Untungnya, selama musim dingin, hampir seluruh lautan membeku dan anjing laut akan menghabiskan sebagian besar waktunya di daratan. Anjing laut punya kebiasaan melubangi es dan keluar dari air setiap 30 menit sekali. Karena itu, beruang kutub akan menunggu di setiap lubang yang dibuat anjing laut.
beruang kutub memanfaatkan musim dingin ini untuk mengisi persediaan cadangan lemak sebanyak-banyaknya, dan sumber lemak terbaik di sini adalah anjing laut. Di telapak kaki beruang kutub terdapat bantalan yang membuat mereka bisa bebas berlari di atas es tanpa takut tergelincir. Meskipun dengan tubuh yang besar, beruang kutub memiliki kecepatan yang lumayan tinggi, yang mencapai 40 km per jam. Jauh lebih tinggi dari kecepatan rata-rata manusia yang hanya sekitar 13 km per jam. Semua spesies beruang memiliki insting untuk mengejar bila ada yang bergerak cepat. Oleh sebab itu, banyak orang yang bilang jangan berlari saat ada beruang. Termasuk beruang kutub, apalagi beruang kutub muda bisa berlari sejauh 2 km tanpa berhenti. Selain momen berburu, musim dingin juga menjadi momen beruang kutub melahirkan bayinya. Mereka lahir dalam sarang yang terbuat dari es, karena di sini tidak ada rumah sakit, apalagi puskesmas. Induk beruang kutub biasanya akan melahirkan 2 ekor anakan, namun juga kadang ada juga yang melahirkan 1, 3, bahkan 4 anakan. Bayi beruang kutub lahir dengan bulu yang sangat tipis. Mereka tidak bisa melihat ataupun mendengar. Untuk waktu yang lama, bayi beruang akan sangat bergantung pada indukannya, dan ini akan menjadi masa-masa yang sangat berat. Beruang kutub akan berada di dalam sarang setidaknya selama 1 bulan, dan akan menahan lapar dan haus sejak saat itu, dan harus menunggu beberapa bulan lagi sampai mereka siap untuk keluar dari sarang. Beruang kutub termasuk binatang yang soliter di dunia. Mereka akan menghabiskan hidupnya sendirian, kecuali waktu musim kawin dan masa membesarkan anak. Waktu musim semi tiba sekitar pertengahan Maret sampai April. Setelah masa-masa panjang di dalam sarang untuk beberapa bulan, inilah waktu anak beruang kutub untuk melihat dunia. Sang ibu akan membawa anaknya keluar, dan untuk pertama kalinya si anak akan melihat betapa luasnya hamparan es di sana. Beruang kutub memiliki penciuman yang hebat. Mereka bisa mencium aroma mangsanya bahkan dari jarak 1 km. Bagi sang induk, penciumannya berfungsi sebagai pendeteksi bahaya yang akan datang. Sebagaimana kehidupan di alam liar, rantai makanan sangat berperan penting. Akan ada banyak predator yang akan menghampiri. Bahkan beruang kutub lain tidak akan segan-segan memangsa anak-anak yang baru tumbuh ini. Anakan beruang kutub hanya akan mengkonsumsi susu yang kaya akan lemak. Susu ini sangat penting untuk mengembangkan lapisan lemak yang tebal di bawah kulit dan membantu mereka bertahan di cuaca yang ekstrim. Di tahun pertama, anak beruang kutub akan tumbuh dengan sangat cepat. Sang ibu akan mengajari anak-anaknya mencari makan dan berburu. Namun, musim semi bukan musim terbaik untuk berburu. Sudah banyak es yang mencair dan retakan di mana-mana, yang akan menjadi rintangan bagi beruang kutub untuk berburu anjing laut. Tapi meskipun begitu, musim semi adalah musim bagi anjing laut untuk melahirkan anaknya, dan butuh beberapa hari bagi bayi ini untuk bisa berenang. Dan selama kurun waktu itu, bayi-bayi lucu ini akan menjadi incaran bagi beruang kutub. Pada bulan Juni, musim panas mencapai puncaknya, dan sebagian besar es akan kembali menjadi lautan. Beruang kutub harus berjalan ke utara agar tetap berada di atas es. Pada masa ini, beruang kutub akan sangat kelaparan, karena beruang kutub sangat bergantung pada anjing laut dan sangat sulit memburunya di dalam air. Kebanyakan beruang kutub akan menghabiskan musim panas dengan istirahat, dan mereka akan bertahan dengan cadangan lemak yang sudah dikumpulkannya di musim sebelumnya.
Namun, bagi mereka yang tidak cukup mendapatkan makanan, akan berenang ke daratan. Mereka akan menuju ke pantai terdekat. Beberapa wilayah yang biasanya didatangi beruang kutub saat musim panas adalah Alaska, Greenland, dan Svalbard di Norwegia. Beruang kutub adalah perenang yang hebat. Bahkan pernah ditemukan beruang betina tercatat berenang sejauh 687 km selama 9 hari tanpa berhenti. Dengan berenang sejauh itu, tentu harus dibayar dengan kehilangan berat badannya. Dan tidak jarang, banyak beruang yang akan mati karena luka selama perjalanan. Saat di daratan, beruang kutub akan merubah pola berburunya. Mereka akan berburu pada malam hari. Karena pada dasarnya mereka bukanlah pemburu yang hebat. Mereka akan memakan apa saja yang bisa mereka temukan, bahkan bangkai hewan. Beruang kutub mampu menahan lapar dalam waktu yang lama, bahkan mampu bertahan sampai berbulan-bulan. Namun, kemampuan itu harus dibayar dengan penampilannya yang menyedihkan. Pada musim gugur, di pertengahan September, sebenarnya beruang kutub pemegang puncak rantai makanan di Arktik. Tidak ada predator lain yang mampu bertahan saat menghadapi makhluk satu ini. Bahkan, mereka tidak akan segan-segan untuk menyerang manusia. Bahkan rubah dan serigala tidak akan mampu mengalahkan seekor beruang kutub dewasa. Namun, beda halnya kalau yang datang adalah sebuah kawanan. Tentu akan jadi masalah, dan mereka akan dengan mudah memisahkan indukan beruang dengan anaknya. Apalagi masih butuh waktu 2,5 tahun lagi bagi mereka untuk mandiri.